حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-sarafa wa darjatal anihata rufi'a wa ba'd al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Mutiara. W. Gibran, seorang seniman Inggris, pernah berkata, salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya. Insan edukasi. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif? Demikian kata Mutiara, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Dengan sendirinya. Kembali FM 91,2 Radio Kota Batik hadir bersama psikolog dalam program yang membahas tentang proses pendewasaan dan pencapaian sebuah kehidupan dalam Anda dan keluarga. Kayak bisa berempati dengan tokoh yang ada di film gitu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ripto Andi di Anda dan Keluarga. Ini enaknya gimana ya suasananya biar tenang. Karena openingnya Anda dan Keluarga. Berasa harus kebawa ke suasana yang
Ayo kita deep gitu ya. Iya. Suasana deep. Suasana peaceful gitu Iya, ya. peaceful karena kita pengen membawakan pesan-pesan damai. Iya. Aduh. Gimana kabar Mbak Reni? Alhamdulillah sehat, tapi hari ini kedinginan aku. Iya. Biasanya kepanasan kan. Kan memang lagi musimnya. Iya. Kita nggak punya musim dingin tapi dinginnya berasa sampai nusuk tulang. Iya. Asli sih. Dan itu cuma di sore, berlakunya di sore hari. Sore sampai malam, paginya sudah mulai begitu matahari mulai nyembul, udah deh. Udah panasnya. Sumuk lagi, Iya. luar biasa. Ya. Jadi daya tahan orang-orang pesisir ini harus sudah teruji sih. Iya. Dengan perubahan cuaca. Cuman kalau suruh tinggal di kawasan pegunungan, ya kalah kita. Oh ya. Orang pesisir pasti kalah karena mereka kan selalu dingin ya. Iya. Nah perubahannya kan hampir bisa dikatakan landai aja nih. Nah sementara kita yang di pesisir ini kan panas dingin gitu. Benar. Nah jadi kalau misalkan harus landai dalam waktu yang lama, nggak kuat. Iya. Pasti langsung pilek. Saya biasanya kalau main ke gunung, aduh seruput. Kadang bentol-bentol ada juga kan yang iya. Iya, anakku itu bentol-bentol. alergi dingin. Kalau anakku yang gede, yang kecil, kalau pas alergi dingin kayak gini nih, biasanya dia sakit gigi. Oke, ngilu ya. Ngilu ke gigi. Makanya ini kalau kita sudah ngomongin anak-anak ini jadi keinget masa-masa sekolah deh. Oh iya. Iya kan? Seperti tema yang mau kita bawain. Oh iya, Iya benar. kan? Transisi. Flashbacknya jauh banget tapi ya ini. Transisi. Kalau dulu aku nggak ngalamin transisi ya, karena nggak ada TK. Oh dulu nggak ada TK. TK itu nggak wajib. Kalau sekarang Oke. kan PAUD menjadi kewajiban kan. 1 Akhirnya, tahun. 1 tahun di PAUD dulu. Waktu itu ya masuk TK juga kan. Kan kadang-kadang ini pemahaman masyarakat ini masih agak rancu. Ketika memasukkan anak ke PAUD itu nanti harus ke TK. Padahal PAUD itu ya masuk ke TK juga. Benar, Gitu. benar. Jadi mereka belum memahami definisi itu kayaknya. Pendidikan anak usia dini itu ya termasuk di dalamnya TK. Pahamnya, PAUD itu Yang lebih kecil ya. jenjang yang lebih kecil, terus TK itu yang lebih besar. Padahal kan, nah ini aku pengen nanya nih. Sebenarnya idealnya untuk memasukkan anak, ini sebelum ke tema kita ya, memasukkan anak untuk ke lingkungan yang komunal, kan sekolah itu kan komunal ya, yang komunal berbaur dengan berbagai latar belakang, itu di usia berapa? Oke, menarik sih pertanyaannya gitu. Ini juga banyak ditanyakan oleh orang tua di luar sana gitu ya, yang bimbang kira-kira mau memasukkan anaknya sekolah itu di usia berapa. Ada beberapa kebimbangan diantaranya kayak takut anaknya nanti bosen sekolah. Betul. Gitu kan, dimasukin dari 2 tahun kan sekarang 7 tahun ya SD, 2 ke 3, 3 ke 4, maksudnya kayak banyak banget. 4 tahun dihabiskan di PAUD gitu kan. Betul. Anakku itu termasuk yang kecil itu bosan sekolah. Oke. Ngalamin dulu. Ngalamin juga ya. Jadi sebenarnya mau dimasukkan kapan? Sekarang kan ada pilihan berbagai pendidikan ya. Sebenarnya kayak misalnya baby class. Baby class pun kan ada. Baby class tuh ada. Tapi itu kan fokusnya adalah ke koneksi antara orang tua dan anak ya, salah satunya. gitu ya. Jadi kelasnya didampingi oleh orang tua. Harus ada orang tua di ada situ. orang tua di situ atau pengasuh lain gitu ya, apabila orang tua berhalangan. Jadi mereka akan melakukan stimulasi ya, sensori motorik gitu kan. Jadi bayi pun juga dalam tanda kutip sekolah, tapi sekolahnya kan sesuai usianya. Sesuai stimulasi yang diberikan gitu, dan fokusnya ya bagaimana sih orang tua bisa mendampingi anak dan melakukan stimulasi itu juga di rumah gitu kan, tujuannya. Sebenarnya sudah lebih lebar daripada sekedar akademik gitu, pertama. Terus kedua, pertama kita perlu meninjau kondisi keluarga kita. Apakah kita butuh support system lain, yakni sekolah, di usia berapa? Gitu. Itu. Keluarga itu kan unik banget. Jadi kita nggak perlu ikut standar dalam tanda kutip sosial ya sebenarnya. Tapi kita perlu mengenali diri kita. Kayak, oke, aku sekarang aktivitasnya apa?
suamiku apa, kira-kira anakku dapat stimulasi yang optimal nggak di rumah? Oh, Ya kan? harusnya gitu ya. Istilahnya orang tua menyadari bahwa posisi dia di rumah sendiri, kapasitasnya seberapa, Ya, lalu kemudian ke sekolah itu dalam rangka mencari dukungan. betul. Iya kan? Jadi kayak mencari support system gitu ya betul. sebenarnya. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nih ayah dan ibunya bekerja office hour, terus anaknya jadinya di rumah, maaf ya ini kasuistik sih. Misalnya contohnya sama mbak di rumah, tapi sama mbak di rumah itu jadinya nggak ada aktivitas stimulasi nih. Ya, Anaknya ya, ya. ditontonin gadget terus misalnya, karena mbaknya juga bingung gimana cara ngasih stimulasinya. Iyalah, Gitu. karena Jadi dia kan masih ini kan. better oke, ya udah deh, kita masukin di usia 2 tahun 2 misal, tahun, oke. atau 3 tahun kayak gitu. Jadi depends on kondisi keluarga pertama itu. Oke. Tapi kita juga biasanya mengacu pada imunitas tubuh anak ya. Misalnya kita mau ke kesehatan, Ya, beberapa anak yang dimasukkan ke daycare di under 1 tahun itu kan jadi lebih mudah sakit ya. Ya, Misalnya, ya, jadi ya. kayak ada beberapa orang tua yang udah memilih nih misalnya, oh daycare deh dari usia 6 bulan, tapi ternyata di daycare itu beberapa case itu jadi anaknya mudah sakit, Malah rentan gitu. rentan karena kan komunal tadi ya kondisinya, bayi-bayi terus komunal mungkin kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Oke, gitu sih oke. untuk memasukkan anak sekolah sendiri. Tapi yang paling penting juga kita memilih sekolah yang memang tujuannya tuh selaras gitu loh dan sesuai dengan perkembangan anak. Oke. Itu juga penting. Enggak juga anak 2 tahun 3 tahun udah disuruh nulis misalnya. Ya. Itu namanya ya justru bikin anak tertekan dan merasa sekolah itu nggak menarik gak sih? Membosankan. Banyak kerjaan yang dia sendiri nggak paham. Iya, jadi dia belum siap secara mental. Kalau anak 2 tahun diminta nulis namanya sendiri, bentuk apa aktivitasnya sekolahnya kayak gitu terus, yang nggak ada eksploratifnya. Itu yang justru membuat tekanan tersendiri buat anak, yang beresiko nih nantinya anaknya akhirnya justru malah kurang stimulasi gitu ya. Jadi itu sih mungkin beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Artinya boleh-boleh saja ya katakanlah memasukkan anak ke sekolah itu di usia 4 tahun pun nggak masalah, asal orang tua menyadari kebutuhan dari orang tua dan posisi orang tua. Betul, kebutuhan dari orang tua, posisi orang tua dan juga kebutuhan stimulasinya anak. Itu kan misalnya nih 4 tahun tapi dia di rumah itu nggak ada orang lain selain dirinya dan orang tua. Jadi kan nggak ada exposure sosial ya. Misal mau sekolahin 4 tahun berarti sebelum 4 tahun perlu ada stimulasi dong kelas sosialnya. Entah diajak jalan-jalan ke tetangga atau main ke tempat sepupu berapa minggu sekali gitu kan sebenarnya. Dan budget juga. Keuangan kan penting ya? Oh banget. Iya kan? Kalau kita sanggup gak nih secara keuangan nyekolahin anak dari usia 2 tahun gitu. Sesuai nggak sama financial planningnya kita? Betul. Jadi banyak pertimbangan ya sebenarnya. Iya banget. Karena bagaimanapun juga ya, yang namanya nyekolahin anak terutama di pendidikan anak usia dini itu kan biayanya boleh dibilang lebih mahal daripada pendidikan setelahnya. Setuju. Ya kan? Iya, aku bisa memahami bahwa kenapa itu akhirnya berbiaya mahal karena ini dasar banget. Kadang kan orang kan nggak lihat itunya. Ya kan? Nggak lihat itunya bahwa sebenarnya kenapa sih menjadi mahal? Loh, saya pernah nih ngisi acara waktu itu. Saya bacakan cerita di perpustakaan. Saya pernah dulu ngisi di perpustakaan itu setiap minggu sekali. Jadi membaca nyaring gitu kan. Membaca nyaring, mendongeng. Jadi saya bacakan buku sesuai dengan permintaan mereka gitu kan. Anak-anak itu didatangkan ke perpustakaan waktu itu. Terus saya membacakan cerita-cerita itu di hadapan mereka. Terus sambil berinteraksi. Capek bener. Capeknya luar biasa. Ya butuh tenaga ekstra. Bahkan karena kan mereka ini kan belum bisa menalar gitu kan. Belum bisa istilahnya komunikasi aja kan mereka masih terbatas nih. Ya kan? Harus bener hati-hati. Kita menjelaskan aja, menerangkan ini gambar apa itu.
apalagi anak-anak yang barangkali yang nggak pernah pergi ke kebun binatang misalnya, dikasih lihat gambar macan. Susah kan dalam bayangan Dikiranya mereka. kucing, ya bagian dari kucing Iya, sih. iya. Terus gambar gajah, gambar apa lagi? Itu di mana gitu kan mereka kan. Nah, kita akhirnya harus menerangkan itu secara pelan-pelan banget. Pernah pergi ke kebun binatang? Belum. Aduh, ini kemana ya? Akhirnya kan gitu. Bener, Aduh, ini bener, harus bener. kemana lagi ya? Kalaupun ke alun-alun Batang kan cuman patungnya gitu. Bukannya langsung ya, Iya. bukan hewan beneran. Iya, makanya itu butuh tenaga ekstra. Makanya biaya mahal itu sebenarnya bukan untuk ongkos itu ya, tetapi lebih pada menghargai sih sebenarnya. Kalau saya mencoba memahaminya, menghargai usaha itu. Tidak semua orang, bahkan orang tua sendiri belum tentu kok mampu mendidik anaknya yang masih kecil benar-benar di golden age itu. Benar-benar kita bisa mempersiapkan mereka secara matang. Iya, bener Iya, banget. Selain keterbatasan waktu juga bisa jadi pengetahuan, betul. keterampilan, Yes. regulasi emosi juga, ya kan, itu. menantang ya nggak sih? Regulasi emosi itu yang paling menantang menurutku. Karena begitu ada anak-anak ini lari-lari. Kalau orang tua yang nggak pernah berhubungan dengan anak-anak pasti terdistrak. Ya kan? Ngerasa aduh ini nggak perhatian. Bisa marah tuh. Ya kan? Iya. Wah, langsung mutung terus kemudian udah deh balik. Udah deh bubar aja. Kan ada ya kan, Ada, gitu. Ya ada. kan? Nah, itu dia. Mahalnya itu di situ. Karena nggak mungkin setiap orang tua mampu untuk seperti itu. Iya, benar. Jadi makanya ya kondisinya sangat berbeda ya satu dengan yang lainnya. Karena beberapa orang tua juga ada yang memang concern dengan berbagai stimulasi anaknya, gitu ya, sehingga ya setiap hari mereka punya plan mau ngapain untuk stimulasi motorik halus, motorik kasar, sosial, gitu. Itu juga ada gitu ya. Nah ini kan itu di awal ya. Berarti tapi menentukan nggak sih langkah awal ketika orang tua memasukkan anak ke sekolah itu akan menentukan masa-masa transisi ini nggak sih? Oke, aku bisa bilang iya gitu ya. Walaupun memang dalam prosesnya kita tetap ada ruang untuk evaluasi ya. Iya. Aku rasa jadi memang akan berpengaruh dalam menentukannya. Kayak misalnya nih saat kita memilih untuk tidak menyekolahkan anak di usia 2 tahun. Tapi kita sendiri memiliki aktivitas yang cukup padat gitu ya, sehingga anak lebih banyak bermain dengan gadgetnya kayak gitu. Nah, itu kan juga akan mengganggu ya, menghambat perkembangannya si anak gitu ya. Kalau misalnya kita oke, sekolah gitu, tapi kita juga milih sekolahnya nggak survei dulu, atau kita nggak paham konsep sekolah yang pas buat anak usia dini itu kayak gimana gitu. Itu kan juga akan, apapun itu keputusan orang tua, saya rasa akan berdampak ya pada perkembangan anak. Entah itu akan lebih meningkatkan atau menstimulasi atau justru sebaliknya. Tapi kan gini, oke, kalau kasusnya normal-normal aja sih mungkin orang tua tidak begitu bermasalah ya. Tapi bagaimana ketika kasusnya adalah anak ini misalkan dimasukkan ke sekolah sejak usia 2 tahun. Panas ya. Bagus dong untuk mengangkat tubuh. 2 tahun. Nah, sementara transisi dari pendidikan anak usia dini ini ke SD itu kan butuh waktu berarti kan. Betul. 5 tahun paling tidak ya kan. 5 tahun dia harus selami gitu. Nah, dia kemudian menjadi bosan karena lingkungannya itu aja. Ya kan. Lingkungan sekolah ini kan ya mohon maaf kalau aku ngelihat di PAUD kita ini kan rata-rata kan ruangnya sempit. Halaman mereka ya seadanya. Ya, kayak terkurung ya. Iya kan, iya kan. Antara perbedaan antara PAUD dengan sekolah SD nggak beda jauh. Bener lagi. Iya kan. Iya. Iya, ya ini Setuju, Alsi. evaluasi ya, Iya. evaluasi bersama.
Nah, artinya keseriusan kita untuk mendirikan PAUD ini kayaknya masih perlu dipertanyakan deh. Iya. Ya, kita bisa memahami bahwa mungkin karena banyak keterbatasan. Ya kan? Setuju. Mahal loh. Untuk mendirikan PAUD itu harusnya mahal banget. Betul. Karena area terbukanya harus lebih luas daripada ruang kelas. Ya, idealnya memang seperti Ya itu. kan? Dan harus safety. Ya. Aman, betul-betul aman dari segala sesuatu yang mungkin menjadi potensi bahaya buat anak-anak. Ya. Katakanlah misalkan ada kerikil satu saja yang agak tajam, itu harus disingkirkan, ya kan? Tapi kan lingkungan kita ini kan susah diajak ngobrol kayak gini. Iya, gimana ya, itu juga cukup menjadi concern sih sebenarnya, ya kan? praktek PAUD di sekitar kita ya. Betul. Kalau di tempat yang aku pakai itu kan lumayan halamannya luas. Cuman kan memang belum tertata. Ya. Natanya susah. Aku mikir, ini gimana cara natanya? Kita punya uang nggak? Enggak. Aduh. Mentok lagi kan? Iya, bener. Konsep ada nih. Wah, aku pingin bikin bukan jungkan-jungkit tapi kayak misalkan area perbukitan yang jadi nanti ada latihan motorik Kayak supaya tabis itu. supaya anak itu punya kemampuan dalam merangkak atau jalan naik, Ya, nanjak, turun. benar. Itu kan perlu dikenalkan. Cuman kan lagi-lagi ongkosnya berapa? Betul. Itu setuju banget sih, sebagai pengelola PAUD juga itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang kadang membuat bimbang gitu ya. Jadi cita-citanya sih ya di konsep di kepala tuh, keren banget, keren banget. Aku pengen bikin istana-istanaan gitu ya kan. Nanti ada area untuk main pasir. Iya. Problemnya kan nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu, benar. Akhirnya praktek yang terjadi ya sudah Ya. yang kita lihat sehari-hari itu. Betul. Dan PAUD itu kan sebenarnya munculnya dari berbagai latar belakang ya. Betul, betul. Ada yang iseng-iseng, bikin PAUD, ya kan? Ya. Maksudnya filosofinya mungkin dia nggak dapet gitu ya. Tapi ada uang sisa nih. Ya kan? Betul Ya lagi. wes gawe PAUD gitu. Jadi kayak kurang melibatkan ahli-ahli perpautan duniawi gitu loh. Iya, Pak Ribut iya. sebenarnya mungkin kalau dilibatkan ada yang punya uang ya, maksudnya punya budget gitu, pengen bikin sekolah. Perlu melibatkan expert yang memang concern di bidang tersebut. Ini nih kayaknya. Saya pikir CSR perusahaan harus lebih concern di sini. Iya nih. Kita undang kan? kali ya di sini. Iya kan? Ya nanti coba siapa tahu ada para pengusaha nih. Ya, investor iya, nih. para investor. Yang denger ini supaya akhirnya melek gitu loh. Oh iya ya. Loh, kita mau bangun bangsa ini dari mana kalau dari startnya bukan dari nol. Betul. Startnya bukan dari pendidikan usia dini, karena ini pendidikan yang sangat elementary. Ya. Dan ini yang menentukan masa depan menurutku, bukan yang di pendidikan tinggi. Iya. Pendidikan tinggi itu menurutku apa ya, bangunan nggak harus mewah-mewah banget. Setuju. Iya kan? Setuju. Alangkah lebih baiknya kalau kampus-kampus gede itu yang universitas-universitas itu ya bangunannya model ini aja, berbaur dengan masyarakat. Iya. Aku lebih ke sana. Kenapa? Karena laboratorium untuk mereka menguji teori, menguji metode dan lain sebagainya, melihat kenyataan ya di masyarakat. Di realitanya ada di sekitar ya. Bukan dimasukkan ke dalam ruang laboratorium khusus terus kemudian kayak kita bedah kodok gitu. Nggak bisa. Iya kan? Harusnya ke masyarakat langsung. Jadi nanti akhirnya problemnya apa? Nah, jadi akan muncul jawaban. Katakanlah misalkan pendidikan PAUD nih, kan banyak tuh ya sekarang kampus yang mendirikan pendidikan PAUD ya. Hampir Ya kan? semua kampus. Akhirnya dia studi kasus nih ke masyarakat. Loh di sini ada PAUD kayak gini. Loh kok kayak gini ya? Kan idealnya begini-begini. Terus cari tahu dong problemnya di mana. Iya. Iya kan? Solusinya apa? Nah, akhirnya KKN. Menarik. Itu bisa menjawab problem. Iya, bukan hanya sekedar syarat, Betul. tapi syarat tanpa
gerakan dari sini tuh loh. Gerakan tuh penting ya. Iya, gregel dari Gregel hati gitu. itu penting banget. Sehingga ketika nanti mau bikin skripsinya berdasarkan problem yang dia temukan. Iya, benar sih. Iya kan? Kita ini udah kelewatan banget loh, sudah melewati fase-fase susah tapi nggak mau bangkit dari kesulitan itu loh. Aduh, benar sih. Nah Iya. makanya kan kita agak kesulitan kan di situ ketika mau transformasi. Bagaimana kita mau ngomong soal transformasi atau transisi, sementara wujud fisiknya hampir serupa. Iya. Jadi mikir, maksudnya yang dapat privilege pendidikan yang ideal berarti cuma orang-orang tertentu aja ya? Yap, akhirnya begitu. Karena negara berkembang ya. Masih mendingan di Kongo deh kayaknya. Aku lihat reels di Kongo itu ya, pasukan Garuda itu begitu asik banget bermain dengan anak-anak. Aku merasakan bahwa kekanak-kanakan itu memang penting untuk dikembangkan. Bukan untuk dibatasin. Apalagi sampai diputus ya. Iya, diputus. Jangan itu biarlah itu menjadi anak-anak, biarlah itu mereka merasakan. Dan faktanya kan anak-anak yang di Kongo itu yang didatengin pasukan Garuda pinter bahasa Indonesianya. Iya. Cepet banget belajar bahasa Indonesia. Aku heran. Loh, emang di sana ada pembelajaran bahasa Indonesia? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Oke. Adanya bahasa Prancis. Wow. Sama bahasa Sawali. Iya kan? Bahasa Sawali. Oke. Iya kan? Dan ini kan menarik. Bagiku, loh, mereka nggak dapat pelajaran bahasa Indonesia, tapi mereka bisa bahasa Indonesia, bahkan ada yang bisa bahasa Jawa. Wow. Kan gila. Berarti itu interaksi kan sebenarnya? Interaksi. Artinya ini nih pendidikan yang mestinya. Iya. Kaya akan interaksi ya. Harusnya juga, dan nggak memutus being anak-anak itu tadi sebenarnya. Seringkali kan dituntut ya. Iya kan, kita kan selalu menuntut kan. Harus begini. Habis kamu kalau mau siap-siap SD berarti harus sudah bisa membaca. Ya, sudah bisa menulis. Berat banget deh. Berat rasanya. sih. Jadi transisinya juga nggak menyenangkan akhirnya kan. Iya. Penuh tekanan, transisi yang penuh tekanan. Kelamaan di sekolah makanya bosen. Jadi kalau misalkan hari ini katakan misalkan Gen Z terutama ya, aku ngelihat bahwa ada beberapa Gen Z yang ngerasa bahwa terutama yang masih di SMA nih, mereka nggak ada semangat untuk sekolah. Itu menurutku efek domino dari masa lalunya yang nggak ketimbun dan nggak pernah dibongkar. Iya kan? Oke. Ya, dari sistem pendidikan juga ya, yang mungkin dia ya walaupun dinamikanya mungkin multifaktor ya, tapi salah satu hal yang bisa kita amati saat ini ya itu memang menjadi salah satu faktor gitu kan. Iya. Makanya perlu sih menurutku para orang tua ya hari ini menyadari betul posisi dia, positioning dalam arti sebagai pendidik di rumah. Nah, persiapan apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya mereka siap menghadapi masa transisi ini? Oke, kalau kita bicara masa transisi PAUD ke SD gitu ya. Jadi sebenarnya memang di peraturan itu kan ada sekarang wajib belajar di PAUD 1 tahun ya, yang ada di tahun. Apa sih banner yang besar banget itu loh. Aku tahu dari situ. Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri loh. Iya. Ngeri loh. Nah gitu kan. Jadi transisi yang dimaksud itu sebenarnya bagaimana supaya anak-anak ini bisa lebih mudah gitu ya menyesuaikan diri di SD. Tapi saya rasa sebenarnya ada gap ya antara ekspektasi. Kalau kita tinjau di kurikulum ya, kayak ekspektasi output anak PAUD ini sebenarnya kan tidak wajib baca tulis, tapi memang dikenalkan prabaca, prahitung, itu kan dikenalkan ya di PAUD dengan metodenya pun yang pengalaman langsung, kayak misalnya kamu ngejumi daun ya di tempat sampah, berapa tadi coba daun gitu kan, nggak yang satu apa gitu kan, angka, satu tambah satu sama kan, nggak kayak gitu juga gitu ya, berat banget. Nah tapi beberapa sistem sekolah di SD ini memang akhirnya soal-soalnya pun itu sudah
kompleks loh kalau kita Iya. lihat Ha. kalau pas ujian term 1 misalnya atau semester 1 itu benar-benar yang udah, dan banyak kan pilihan ganda gitu. Kadang kan beberapa ya nggak sih. Kalau aku lihat di ponakanku sih pilihan ganda. Jadi mereka tuh belajar soal pilihan ganda gitu loh. Sebelumnya yang dari tahun lalu misal. Kayak LKS gitu ya. Iya, ada LKS. Masih ada loh sekarang dari zamanku. Kayak interaksinya tuh juga minim sih. Aku rasa LKS, interaksi, diskusi. Oh ya, apa memecahkan kasus, curiosity itu kan angel yo gitu. Aku bingung sih sebenarnya gimana. Aku dulu ya, seingat saya waktu SD itu, kalau aku dulu SD itu kan memang aku nggak berangkat dari TK ya, jadi nggak mengalami masa transisi dari TK ke SD. Tapi ada satu pelajaran yang menurutku masih keinget banget, dan bagaimana kemudian itu menancap kuat dalam memori. Apa coba? Guru membacakan, murid juga ikut membaca. Oke, membaca bersama gitu ya. Membaca bersama. Misalkan guru nulis ini Ibu Budi, zaman dulu kan gitu ya. Nah, itu dibaca gurunya dulu, terus kemudian murid menirukan. Selalu seperti itu. Saya rasa itu jauh lebih efektif daripada katakanlah murid dikasih bacaan, terus silakan baca sendiri. Bener sih ngajarin mandiri. Tapi nggak gitu juga kali. Iya, butuh proses ya sebenarnya untuk sampai di tahap. Karena kita ngomongin baca tulis gitu. Baca tulis itu sebuah keterampilan, bukan suatu hal yang ada gitu loh. Tiba-tiba kita lahir langsung bisa baca tulis kan, enggak. Tapi suatu keterampilan yang memang perlu dipelajari. Dan kalau kita tarik ulur, sebenarnya itu sangat bergantung pada aspek-aspek perkembangan lainnya juga. Kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis itu sangat bergantung juga pada aspek-aspek perkembangan lain di anak. Kayak contohnya perkembangan fisik. Oke. Nah, perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu apa? Kayak misalnya motorik kasar. Ya, kalau kita sedikit ke teori, motorik kasar, otot-otot besar gitu kan. Kadang orang tua ngeluh anaknya kok gini, skill yang dibutuhkan anak SD itu apa? Duduk sebenarnya. Ya enggak sih? Duduk ya. Duduk dalam waktu yang cukup lama. Iya. Ya kan? Karena kan paling enggak 30 menit kan buat menyimak, diskusi gitu. Kalau itu kan paling enggak 30-25 menit gitu kan. Nah, tapi kalau anak di sebelum SD itu kurang stimulasi ya. Jadi kebanyakan kurang bergerak secara motorik kasarnya, kasarnya belum mateng. Dia saat SD itu jadi keresah gitu loh. Ini kita nggak ngomongin anak atipikal ya. Pada umumnya lah. Pada umumnya. Gitu, pada umumnya. Anak reguler. Nah itu kadang kan kayak jadinya pegel-pegel badannya, duduk. Ini udah kayak resah gitu, gosok-gosok, pengen jalan-jalan, nggak nyaman. Otot punggungnya juga belum kuat. Itu bikin dia susah duduk lama sebenarnya. Betul. Itu kayak di piramida belajar kan paling basic gitu ya sebenarnya. Nah. Jadi sebenarnya dari situ, kalau kita sering larang anak kita buat explore, lari, lompat, dan segala macemnya, itu ya dia akan nggak terlatih gitu loh, motorik kasarnya juga kan. Oke. Atau kayak Pak Ribu tadi, naik-naik, turun-turun, Iya kan? itu kan itu penting loh, berhubungan sama dia bisa duduk lama. Pertama, kedua adalah atensi. Jadi dia bisa fokus pada informasi nggak? Kalau kita bicara SD kan dia udah lebih terstruktur. Struktur, betul. Guru jelasin apa kita perlu nangkep. Oh itu. Kalau nggak ada atensi, ya dia nggak akan diproses sama otak kita, ya kan? Karena itu kan pintu gerbang ya. Atensinya nggak ada, yo informasi melebu ya paling informasi yang mungkin lewat atau nggak yang terlalu penting gitu malah diolah. Ya, benar. Iya, sikap gurunya gimana itu yang jadi informasi. Misalnya, jadi bukan yang penting. Banyak beberapa anak yang dari yang aku temui itu saat dites dia tuh ada masalah di atensi. Oke. Atensinya plus penyaringan informasi, pengamatannya itu loh, Pak Ribut. Jadi dia tuh nggak bisa beda informasi yang penting dan nggak penting. Sehingga yang masuk itu kan hanya tadi itu kayak salah fokus kan jadinya, bukan informasi yang pentingnya yang diolah. Itu cara menstimulus atau memberikan stimulan supaya dia itu punya atensi.
Gimana sih? Supaya dia atensinya optimal gitu ya. Ya tadi itu optimalisasi motorik kasar. Di Terkait situ dulu ya. keseimbangan tubuh. Dia udah bisa seimbang belum? Oke. Jalan masih goyang kadang, atau lompat belum bisa 2 kaki, angkat 1 kaki belum Oh, bisa. itu ngefek ya? Ngefek ternyata. Aku pikir ya itu cuman main-main doang. Enggak. Bukan ya? Iya, itu ngaruh ke perkembangan atensinya dan kemampuan belajarnya kan akhirnya. Iya. Menyerap informasi, memberi feedback kayak gitu. Motorik kasar. Kedua, motorik halus juga penting. Motorik halus, otot-otot kecil itu koordinasi mata tangan itu kan juga ngaruh di fokusnya dia. 2 hal itu dioptimalkan. Itu atensinya akan membaik biasanya. Makanya kan ada beberapa terapi yang disarankan kayak terapi okupasi gitu kan bagi yang memang sudah dalam level tertunda banget ya. Jadi butuh terapi dan asesmen lebih lanjut, itu ya salah satunya ya di okupasi itu gitu kan. Oke. Ini ya ternyata ya problemnya ya. Cuman kan persoalannya kan gini, kalau melihat kan kita mencoba mendekati masalah ini dengan cara pandang induktif ya. Bukan deduktif ya. Kalau deduktif kan teori, wah ini bener. Iya, betul. Ya kan? Nah, induktif itu kan kita akan merangkai kasus per kasus gitu kan. Kita ngelihat bahwa tidak semua PAUD itu siap dengan apa ya untuk mengoptimalkan pembelajaran di dalam mengoptimalkan itu tadi motorik kasar dan motorik halus. Nah, sehingga ya karena satu itu tadi katakanlah misalkan luasan wilayah, area sekolah dan lain sebagainya. Belum lagi ya kan kasusnya kan menarik ya. Kan beberapa kali keliling ya lihat PAUD-PAUD yang seperti itu yang katakanlah mirip dengan sekolahan yang gede itu. Itu biasanya berada di tengah masyarakat yang pinggiran. Benar. Ya benar. Kan? Pinggiran dengan konstruk sosial yang agak susah untuk diurai. Betul sekali. Iya kan? Iya. Itu dari demografinya sudah padat, terus kemudian dari lingkungannya juga sudah ini anak susah gerak karena hampir gak ada halaman. Gak ada halaman. Begitu keluar rumah sudah jalan kampung, ya kan? Iya. Ke kanan dikit geser ke kanan sudah temboknya tetangga. Iya. Benar banget. Ya kan? Nah, ini kan akhirnya ini PR besar loh sebenarnya. Besar banget. Iya kan? Dan ini sebenarnya ngaruh sampai ke mereka besar dan bisa jadi kesehatan mental terbentuk dari situ. Iya. Iya. Tapi ngatasinnya gimana ya? Aku lagi mikir. Iya. Ya, saya pikir kita harus terbuka deh. Mulai dari hari ini kita harus mulai terbuka bahwa mengatasi masalah ini nggak serta-merta menjadi tanggung jawab dari para psikolog ataupun terapis. Problemnya sangat ruwet ya. Kita ngatasi satu masalah aja kan, aduh, sampah misalnya deh. Aduh. Masih susah kan? Susah. Belum lagi ngomongin soal tata ruang. Iya. Nah, tata ruang itulah yang sebenarnya memberikan ruang yang terbaik ya. Bagaimana mempersembahkan ruang terbaik untuk anak-anak atau masa depan kita itu kan dari situ. Iya. Benar. Dan itu penting banget sih sebenarnya. Iya, kayak secara fisik ya, maksudnya tata ruang itu kan kondisi fisik kayak gitu. Kadang aku nggak tahu ya, apakah memang ini aku barusan kepikirannya. Sekolah-sekolah di Indonesia itu emang bentuknya kayak ini ya. Gitu-gitu aja. Kayak letter L terus letter U. Begitu terbatas areanya terus ke atas, vertikal, gitu kan. terus kayak ruang-ruang bersekat kiri kanan. Apa emang seperti itu gitu? Itu kenapa juga aku mikir aku pengen punya sekolah yang bentuknya kayak rumah. Homey banget. Homey, yang buat PAUD ya ini ya. Jadi di situ ya homey, ada interaksi, mereka merasa disayangi. Menurut aku tuh basic needs-nya mereka. Betul. Nggak muluk-muluk. Mereka ngerasa disayangi dan diterima. Betul. Perkembangannya di sekolah, tumbuh kembangnya secara
Ini aku yang Autentik. agak terganggu itu kadang-kala ya kalau main ke PAUD TK gitu ya. Ornamennya terlalu rame menurutku. Iya. Iya kan? Lukisan dia apa? Lukisan terlalu banyak, terus kemudian ada cantelan-cantelan yang begitu. Aku kadang-kala aku yang gede aja ya mikir ini bikin pusing loh. Terus anak-anak ini sebenarnya iya sih itu karya anak-anak kadang-kala kan aku Ya. iya sih itu bentuk apresiasi. Tapi kan apakah harus selamanya ditempel di situ? Nggak bisa digulir ya? Oke. Iya kan? Akan mengapresiasi itu kan bisa dalam banyak bentuk ya. Betul. Dalam banyak bentuk misalkan entah itu ditempel di dinding atau misalkan diberi apa ya istilahnya dibikin pameran. Ih, pengen banget aku bikin itu nanti. Ayo dong. Ada programnya di sekolah. Iya. Aku jadi kaleidoskop kayak gitu. Nanti di akhir akhir tahun. Jadi nggak selalu anak-anak tuh harus tampil. Kadang Betul. maaf ya, tapi nggak semua anak suka tampil. Yap. Iya nggak sih? Kadang Ya. nggak semua anak tuh butuh panggung. Ya. Untuk- mereka bisa menciptakan panggung sendiri. Iya. Ini yang kadang-kala lupa disadari loh. Anak-anak itu punya panggungnya masing-masing. Tugasnya para guru PAUD itu adalah bagaimana kemudian mewujudkan panggung itu Masing-masing di di masing-masing anak yang berbeda. anak yang berbeda. Ya, Mengamati dia. Iya kan? Iya Ngerti sih. konsep panggung menurut mereka. Oh, ada yang suka gambar. Oh, panggungnya berarti pameran. Betul. Ya kan? Oh, ada yang suka nari-nari. Oke deh, ini panggung di atas. Nari. Gitu kan. Mm-mm. Nggak semuanya kan harus Dan nari ikut juga nari. boleh aja di bawah nggak sih? Iya Iya kan? Maksudnya Iya. nggak harus yang lebih tinggi daripada yang lain. Betul. Masa gambar di bawah, nari di atas misal. Itu yang Iya. kadang-kala. Ini basic sih, tapi nari sih. Heeh. Kadang ya di pikiran tuh kadang agak Risih gimana loh gitu. sebenarnya. Risih loh. Cuma itu kan nggak semua orang apa ya? Ini pikiran yang lain ya. Nggak mayoritas tuh kan nggak kayak gitu ya mikirnya. Iya kan mungkin hanya ngelihat dari apa yang pernah Dilakukan. terus kemudian ditiru aja. Tidak berusaha mencoba untuk hal lain. Ya. Aku ngelihat di Bali itu keren. Sanggar-sanggar tari mereka bagus. Konsep panggung tari Bali itu tidak pakai panggung yang level lebih tinggi. Pernah ke Bali kan? Pernah tahun 2015, udah lama banget ya? Iya, pernah nonton tari di Bali kan? Nggak pernah. Oh, belum. Pernah tapi kayak bukan tari kecak yang sekarang viral itu loh. Bukan itu. Tari ya dulu ikut kayak conference gitu kan. Jadi karena ada pertunjukan tari kan, pembukaan conference-nya. Itu toh sih. Jadi aku belum lihat tari yang benar-benar pertunjukan gitu. Nah, coba deh dipelajari lagi ya. Ini mungkin tugas bagi para guru di PAUD nih. Konsep teater di seluruh dunia itu penonton itu lebih tinggi, berundak lebih tinggi, teater itu di bawah. Oh kayak ini ya, kayak tari kecak itu kan yang Iya di Bali. kan? Nah, why? Kenapa? Supaya orang bisa nonton dengan lebih hikmat kan? Satu itu. Sorry aku jadi keinget di pasar malam yang kita nonton dari atas. Itu tong setan itu. Itu lain cerita. Lain cerita. Iya benar-benar. Nah, tapi kalau konsep teater arena itu akhirnya si performer itu tidak di atas panggung. Iya ya. Ya kan? Tidak menjadi keakuannya tidak menjadi menonjol. Oke. Tetapi dengan memosisikan penonton lebih tinggi, artinya saya sedang mempersembahkan sesuatu. Maka saya harus membuat ini menjadi bermakna bagi penonton. Oke. Kan itu filosofisnya di situ. Dan itu konsep itu kan di Yunani ada, di Romawi ada, Indonesia apalagi budaya tinggi kan. Iya. Di budaya-budaya tinggi itu begitu. Aku ngelihat bahwa kita mestinya belajar dari pengalaman masa lalu itu supaya kita akhirnya menemukan konsep panggung yang sebenarnya itu yang bagaimana untuk apresiasi loh ya. Iya, ya. Ya kan bukan untuk sekadar tampil. Ya. Ya kan kalau sekadar tampil akhirnya yang terjadi bagi anak-anak itu yang penting gebiar aja. Lupa pada Makna.
Nah itu loh, pengen loh sebenarnya bermakna. Tapi tuh emang a little bit tricky buat diterapkan di PAUD kan. Biar anak-anak tuh memahami makna itu kan cukup abstrak ya konsep makna itu. Orang tuanya. Nah iya kan butuh dari orang tuanya. Bukan di anaknya. Kalau anak sih mereka enjoy aja. Apapun yang dilakuin. Apapun yang dilakukan itu enjoy aja. Cuman kan orang tuanya nih yang harus dipahamkan bahwa panggung itu tidak harus di atas. Yes. Panggung itu bisa di bawah. Mana yang lebih asik ya dinikmati? Ternyata di bawah. Kenapa? Yang paling belakang bisa kita sorot. Iya kan? Iya. Kalau di atas, yang paling belakang nggak kelihatan. Kasihan akhirnya. Iya kan? Iya benar. Semuanya jadi dapat panggung kan kalau di bawah. Itu loh. Nggak ada pemeran utama ya maksudnya. Nah itu dia. Oke. Ini satu pelajaran penting. Menarik. Boleh nanti diskusi soal konsep itu ya? Iya boleh. Aku pengen banget tuh. Iya karena ada sebenarnya arena yang bisa dimanfaatkan oleh para pengelola PAUD. Ini bukan iklan ya. Oke, iklan juga nggak apa-apa sih. Taman wisata laut itu di mana tuh? Di Pasir Kencana. Jujur aku belum pernah ke sana loh. Astagfirullahaladzim. Aku 2 kali. Lah, itu lebih parah lagi. Nah, itu kan di sebelah panggung yang gede itu ada payungnya itu yang sudah robek tengahnya itu. Terus kan di sebelahnya itu ada konsep teater arena. Jadi penonton itu berundak-undak di samping gitu ya, mengelilingi panggung utama. Nah, saya pikir ini layak banget untuk dimanfaatkan pengelola PAUD untuk bisa katakanlah misalkan bikin acara kayak di situ pementasan, tapi cuman memang di situ nggak ada iup-iupnya ya, nggak ada apa ya istilahnya yang bisa melindungi dari panas matahari. Itu yang kadang-kadang aku mikir ini kurangnya di sini nih. Kalau ada pasti deh rame. Nah itu nanti bentuknya gitu, penonton itu di keliling gitu ya. Kayak nonton dolphin itu ya. Betul. Tapi aku sedih kalau nonton dolphin tuh. Kenapa? Nggak tahu, kayak mau nangis gitu loh rasanya pas lihat. Kayak tereksploitasi gitu. Mungkin ya rasanya kayaknya dia perlu berenang lebih jauh deh. Iyalah. Ikannya segede itu. Area renangnya cuma segitu doang gitu kan. Kayak empang aja kan. Iya. Pernah nonton sekali aku sama anakku. Tak pikir aku bakal terhibur. Terus habis aku nangis. Lah, kenapa jadi nangis? Terlalu empati. Empati sama dolphin. Aku sama nonton tuh. Ini gimana perasaannya dolphin ya? Iya. Masa sih area dia bermain dibatasin gitu kan. Padahal dia bisa lebih jangkauannya bisa lebih luas daripada itu. Gitu kan. Termasuk kadang kebun binatang juga. Iya. Di dalam sangkar ya maksudnya. Yang di dalam sangkar gitu loh. Jadi kayak kalau ada Suaka Marga Satwa kayaknya lebih bagus itu ya. Iya. Tapi aku nggak tahu sih keberadaan secara budaya dan secara sistem si kebun binatangnya kayak gimana. Gitu. Ini kita kenapa jadi ke binatang ya? Tapi asik sih. Obrolan kita bisa kemana-mana dan itu membuahkan ide-ide nih akhirnya. Ya semoga aja kalau misalkan ada dari kita tanpa jeda ya ternyata. Oke. Gila ya. 1 jam loh. Ya gini lah kalau sudah ngobrol enak kayak gini. Nyambung itu kayak gini. Nah terakhir nih aku pengen nanya nih. Kan orang tua itu kan berarti harus menyadari masa transisi ini. Iya. Nah, supaya mereka sadar bahwa masa transisi ini penting banget bagi orang tua untuk mendampingi. Sebenarnya apa yang harus menjadi trigger bagi orang tua supaya mereka akhirnya aku harus mendampingi dan bagaimana pendampingan yang ideal gitu. Iya. Mungkin aku bisa bilang bahwa kalau transisi itu pasti terkait dengan kesiapan sekolah ya, kesiapan sekolah anak untuk bersekolah di sekolah dasar gitu di sini. Nah, anak yang siap sekolah itu kalau berdasarkan penelitian memang dihubungkan dengan aspek-aspek yang positif ya dari perkembangan, dari psikologisnya gitu. Saat anak
kesiapan sekolahnya belum matang, kemudian dia masuk di SD, itu akan menjadi stresor yang berat gak sih kalau dibayangin ya buat anak yang berat. Misalnya dari kemandirian deh, yang basic hidup sehari-hari, dari umur PAUD atau pas masa transisi, dari emang kalau ditarik jadi dari umur 3 tahun, 2 tahun atau dari bayi gitu ya. Memang tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal itu sendiri. Misal di usia 2 sampai 6 tahun itu kan fasenya di mana anak ingin melakukan hal itu secara mandiri ya. Entah itu makan sendiri, terus toilet training, buang air kecil, buang air besar. Oh iya ya. Itu tugas perkembangannya gitu di usia 1,5 sampai 3 tahun itu sebenarnya. Saat itu merespon dengan tidak tepat, misalnya dengan anak bantuin ngocok telur nih, terus kita kayak responnya tuh kan nggak bisa toh gitu, udah nggak usah bantu lagi. Itu sebenarnya kan dia akan merasa bersalah kalau menurut teori psikososial ya. Cuma kalau dibayangin ya digituin juga emang ya sedih sih. Terus ngerasa nggak mampu gitu. Apalagi fenomena di beberapa kaum aja sih ini, mungkin bukan kaum pinggiran ya, di mana mereka sudah hidup nyaman, akhirnya kan mengandalkan lingkungan ya, anak-anak tuh sering kali. Mungkin mereka punya privilege memilih sekolah yang sistemnya bagus. Tapi dari rumah itu tidak dibekali dengan sistem yang sama dengan yang di sekolah. Jadi kayak misal di sekolah itu mengencourage kemandirian, tapi di rumah semuanya itu dikerjain sama lingkungan sekitar, support system sekitar. Katakanlah makan, pembantu. Iya misal mbak di rumah makan apa-apa gitu kan. Bahkan masuk kelas pun tasnya dibawain. Misalnya pakai sepatunya dipakein, makan disuapin. Nah itu akan, kalau kita nggak nyiapin itu nih basic skill kayak gitu, atau motorik kasar, motorik halus dan segala macamnya, pas SD dia akan kesulitan dong. Dimana itu udah lebih terstruktur, kemudian perlu kemandirian. Sesimpel nata bekal, bisa nggak sih dia nutup lagi? Oh iya ya. Buka botol minum. Itu yang sesederhana itu. Iya, kalau itu nggak bisa, terus gimana? Buang air kecil masih belum bisa di kamar mandi, belum bisa caranya membersihkan diri saat buang air kecil. Kita ngomongin kemandirian aja deh, gitu. Itu kalau itu skill yang dibutuhkan oleh saat kita mau ke sekolah dasar gitu, salah satunya. Selain motorik kasar, motorik halus, kemandirian, tadi ya bahasa. Di rumah misalnya interaksinya minim. Sumber bahasa itu tadi bener ya, interaksi kan? Interaksi gitu. Bukan nonton gadget atau gitu ya. Tapi tetap interaksi ini penting banget di anak gitu. Nggak perlu panjang tapi kualitasnya oke, kehangatannya ada, ya itu akan enak sebenarnya. Siap-siap aja masuk ke SD gitu kan. Ya. Oh gitu ya. Jadi itu ya. Dan drilling itu loh. Drilling itu apa? Enggak yang metodenya kadang kan metode yang ngedrill gitu ngedrill itu kan juga bikin anak jadi nggak ada curiosity-nya kan sebenarnya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa diperhatikan orang tua juga sih di rumah. Ya para guru juga perlu disiapkan. Iya para guru juga. Jadi kolaborasi ya, nggak cuma anak tapi juga orang tua dan guru yang terlibat. Kadang-kadang kan guru yang hidup di lingkungan yang berbeda kan rata-rata SD itu kan gurunya bukan lingkungan sekitar kan. Iya. Kan? Mereka kan nggak ngerti ini lingkungan yang bagaimana. Saya pikir juga perlu sih para guru itu observasi. Itu yang jarang lingkungan sekitar ya? Iya, lingkungan sekitar. Tapi kadang muridnya nggak dari situ. Kalau SD masih kalau SD pinggiran ya. Oh iya kalau di kalau SD pinggiran katakanlah SD negeri itu biasanya lingkungan sekitar. Iya benar. Ini penting banget sebenarnya orientasi ini, melakukan reorientasi, melakukan observasi. Dengan observasi sebenarnya lingkungannya seperti apa. Ya berapa waktu lalu ketika saya jadi masih jadi komite sih. Saya sering ngomong tuh sama kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru. Ya perlu Bapak Ibu tahu bahwa lingkungan di sini ini begini. Cuman ini kan baru informasi, sifatnya informatif. Nah, panjenengan perlu deh sesekali waktu jalan-jalan ke lingkungan sekitar, ngajak, kalau malu ngajak deh murid-muridnya. Iya, ya penting kan? Jalan-jalan masuk ke kampung, mengenali, oh ternyata sudut di sini ada yang kayak gini. Oh, kan dari bentuk bangunan aja kita bisa memperkirakan. Iya. Cara berpikirnya orang ini yang ada di dalam ini gimana? Serius bisa ya? Iya kan, bisa.
Gimana tuh caranya? Penasaran aku. Itu kan ngomongin soal psikologi sosial. Oh, kayak bentuk rumah. Bentuk rumah, terus kemudian tatanan lingkungan. Kalau misalkan kita mau perdalam lagi, masuk ke dalamnya. Itu bisa Menarik sih. Bisa dipahami bahwa ternyata ini orang tua yang seperti ini. Apalagi cara komunikasi dan lain sebagainya. Itu kan sudah kompleks kalau itu. Nah, kan kita nggak mungkin nanya kan. Kan pamali banget dong. Bapak, Ibu kalau di rumah ngapain sama anak-anak, itu kayaknya kecuali di asesmen psikologi boleh. Nah, di asesmen psikologi. Tapi kan kalau kita datang ke rumahnya, kan aneh aja. Aneh sih, nanya kepo gitu. banget. Iya kan, ini ngapain, mau apa gitu kan. Itu hal-hal yang sederhana. Terus kemudian, banyak hal sih yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk observasi itu. Iya, makanya ada home visit juga kan sebenarnya kalau di case-case anak gitu loh. Iya. Untuk mengamati bagaimana, ya nggak yang bertanya di rumah apa, tapi kita ngamatin interaksinya gimana. Kan biasanya anak-anak itu kan terbuka sama gurunya. Kan dia bisa bercerita tentang apa sih yang dilakukan orang tuanya ketika di rumah gitu kan. Bahkan pertengkaran antara bapak ibunya bisa kebongkar. Kan gitu kan. Nah itu kan dari situ kan kita bisa ngolah tuh. Itu kan data awal tuh. Intake. Oke. Wah ini bisa panjang nih. Iya panjang banget. Seperti biasa kita out of the topic juga ya. Tapi asik sih. Iya, mengalir aja sih ya kayaknya. Mbak Reni, thank you banget. Oke, thank you. Sudah menyediakan waktu untuk hadir di malam hari ini. Sukses terus deh buat amin. Ya, oke. Sukses juga buat pautnya Bang Ibu. Keren. Aku pingin nih suatu ketika yuk kita kolaborasi yuk bikin apa lo antar paut gitu saling kunjung kayaknya seru. Boleh juga, seru. Ya, Seru, kan? pengen aku. Boleh tuh nanti kunjungan. Nanti aku coba ngobrol sama Andika deh. Mana tahu aku bisa berkunjung ke sana kan sama teman-teman PAUD. Kira-kira bisa dikelola bersama. Iya. Seru, partnership gitu loh. Itu penting loh. Sudah waktunya kita itu nggak ngomong soal berapa banyak murid. Iya, setuju. Iya kan. Tapi lebih baik kita ngomong ini murid segini banyak mau diapain? Benar. Ya kan? Iya. Bukan lagi di tempatmu berapa, di tempatku segini. No. Bukan itu deh tujuan pendidikan sekarang. Bukan banyak-banyakan murid. Bukan. Kita mau serius nggak nanganin masa depan ini? Mau. Oke, kayaknya nggak semua orang concern di situ kan. Ya itu dia makanya. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Dan kawan, itulah obrolan kita malam hari ini. Semoga aja bisa menginspirasi untuk kita semuanya ya. Yang malam hari ini masih concern untuk nyimak FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan saya Ribut Tawandi juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan